Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada hari ini tanggal 26 Agustus 2021 pukul 15.30. Saya Afan Sriga sementara ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Datang menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkait dengan yang lagi viral saat ini, yaitu mengenai pajak restoran. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati, sesungguhnya tidak ada niat kami, pemerintah daerah, untuk memberikan beban lebih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama pengusaha rumah makan dan restoran. Namun, selaku aparatur pemerintah, kami juga mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi yang mau tidak mau harus kami laksanakan. Untuk itu kami digaji. Yang gaji tentu dari masyarakat juga. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita membahas pajak lebih jauh, tentu saja kita harus samakan persepsi dulu bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah itu bukanlah merupakan beban kepada si pengusaha restoran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 38 yang menyatakan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Artinya yang membayar pajak itu adalah pembeli, bukan pemilik restoran. Itu diatur dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian kalau ada pertanyaan, kriteria yang dikenakan pajak restoran yang seperti apa? Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 21 yang menyatakan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Jadi inilah dulu dasar pemahaman kita di awal. Kemudian ada pula pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Sebenarnya Pak, pajak itu sudah diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dan PP nomor 46 tahun 2013. Tapi barangkali kita perlu mencermati isinya apa. Di judulnya saja kita sudah melihat itu mengatur tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kewajiban kita kepada pemerintah pusat. Saya juga kena pajak penghasilan atas penghasilan saya dari gaji saya. Nah, pajak itu ada bagian daerah, ada bagian pusat. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah pajak restoran, bukan pajak penghasilan. Pajak restoran diatur 10% dari penjualan, dibayar oleh konsumen atau pembeli. Kemudian terkait dengan kenapa kami langsung menyampaikan surat tagihan, apa dasarnya? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terhormat, bahwa tagihan
yang kami sampaikan itu telah didahului dengan hasil survei. Betul, surveinya tentu sangat terbatas dengan sumber daya yang kami miliki. Namun kalau kita cermati lagi dengan surat yang berbarengan kami sampaikan dengan surat tagihan tersebut, pada alinea kedua itu berbunyi, bila mana saudara merasa ada ketidaksesuaian dengan hasil yang disampaikan oleh tim kami, dapat melakukan klarifikasi pajak pada acara sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021 bertempat di GOR. Alhamdulillah, ini sejak hari Senin sampai dengan hari ini, hari Kamis, sudah berlangsung selama 3 hari. Meski yang hadir memang tidak seperti yang kami harapkan. Pada hari Senin itu lebih kurang 17 orang, kemudian meningkat hari Selasanya menjadi 20 orang, nah, kemudian hari Rabu meningkat lagi, dan hari ini tadi mencapai hampir 80 orang. Ini alhamdulillah. Jadi surat tagihan kami itu bukanlah sesuatu harga mati. Itu hanya informasi yang dapat diklarifikasi. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari pemilik restoran merasa itu terlalu besar, tentu dapat diklarifikasi dengan mengisi form. Berapa sih seharusnya yang layak? Tetapi form yang diisi itu kan ditandatangani, itu kan pernyataan. Sesungguhnya memang pajak ini adalah pajak yang bersifat self assessment atau hitung sendiri. Kita yang hitung, kita yang laporkan, dan kita yang menyetorkannya. Inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dapat kami jelaskan terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Kami selaku aparatur pemerintah yang digaji oleh rakyat, tentu sebagai pelayan rakyat dapat menerima kritik maupun saran. Sebagai informasi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas ini kami juga didampingi oleh jaksa pengacara negara. Tentu saja bukan dalam rangka menakut-nakuti, tidak, tetapi dalam rangka mengawal kami untuk tidak lenceng. Nah, untuk tidak lenceng. Jadi jangan ada persepsi, oh anggar-anggar jaksa, bukan. Tidak ada sama sekali seperti itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai klarifikasi. Nah, terakhir saya juga mohon maaf apabila tugas-tugas yang telah kami laksanakan ini mungkin menimbulkan polemik. Tapi yakinlah, sedikit pun kami tidak ada berniat untuk membebani Bapak Ibu para pengusaha di Kota Binjai. Kami bahkan menginginkan bagaimana supaya ekonomi kita bisa bangkit kembali di masa pandemi COVID yang kita sendiri tidak mengerti kapan ini akan berakhir. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa kami masih terbuka terhadap Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan klarifikasi meski acara di GOR sudah selesai. Barangkali Bapak Ibu dapat datang berkunjung ke kantor kami di Jalan Jambi untuk melakukan klarifikasi itu. Nah, jadi jangan kita langsung merasa ini adalah suatu keputusan yang final. Ini tidak final, Pak. Ini hanya sebagai sebagai suatu kegiatan yang kami lakukan dalam rangka menjaring pajak daerah lebih banyak. Sebab selama ini juga ada suara-suara yang kami juga tidak enak mendengarnya. Misalnya, saya kena pajak, saya bayar pajak, tapi yang sana nggak bayar pajak. Nah, dalam rangka itulah ini sekarang kita jaring semuanya, tetapi bukan harga mati. Yuk kita klarifikasi berapa angka ataupun berapa sesungguhnya kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa tolong, sekali lagi tolong, tidak membayar secara tunai kepada petugas-petugas kami.
tolong dibayar secara langsung ke bank melalui rekening kas umum daerah yang di dalam surat ketetapan pajak itu biasanya tercantum nomor rekeningnya. Barangkali demikian, atas berbagai hal yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.